Shalom Bapak Ibu Saudara, happy birthday buat setiap Anda semua ya. Ini ulang tahun yang kedua, tidak terasa ya KMS Sydney sudah di ulang tahun yang kedua. Ayo sebelum kita dengar sama-sama pesan Tuhan di ulang tahun ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih urapi setiap kami semua ya Tuhan. Kami minta message khusus Tuhan nyatakan kepada setiap kami, Jemaat Gereja Mawar Sharon Sydney di ulang tahun yang kedua ini. Karena kami tahu ya Tuhan, lahirnya gereja ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilannya. Karena itu biar di momen ini Tuhan bicara. Bahkan hamba berdoa ya Roh Kudus, wahyukan kepada setiap masing-masing orang yang hadir hari ini di ibadah, di setiap ibadah. Hamba berdoa, wahyukan ya Tuhan. Karena hamba percaya Tuhan punya panggilannya secara spesifik kepada setiap mereka. Karena hamba tahu satu hal, bukan sebuah kebetulan kalau setiap orang ini ada di Gereja Mawar Sharon Sydney. Bahkan yang paling pertama kali datang sekalipun, bukan sebuah kebetulan Anda hari ini ada dan dengar firman Tuhan ini. Karena yang pastinya Tuhan punya rencana. Dan biar setiap kami semua masuk dalam rencana Allah, tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang ketinggalan. Urapi kami semua Tuhan, hamba juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan, message Tuhan di ulang tahun ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini dulu sebelumnya jemaat cuma 120. Lalu ketika Pentakosta terjadi gitu ya, Petrus KKR ya, lalu apa yang terjadi? Tuhan tambahkan menjadi 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini luar biasa. Ini jemaat mula-mula. Dan ini adalah cara hidup jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula. Dari ayat yang kita baca ini, saya mau sampaikan ini menjadi message buat setiap kita, Gereja Mawar Sharon Sydney. Baik itu leader, baik itu volunteer, bahkan sampai kepada jemaat. Dan bahkan orang yang baru pertama kali hadir di ibadah ini pun, saya tahu Tuhan punya message-nya buat Anda. Nah, ini jemaat yang pertama, jemaat mula-mula, jemaat yang hatinya masih murni gitu ya. Dia ini apa adanya. Baru mengalami pertobatan, baru mengalami kebangunan rohani yang besar. Api Tuhan besar dalam dirinya. Hatinya membara gitu ya. Luar biasa. Dan Tuhan itu saya rasa bukan sebuah kebetulan. Tuhan menceritakan itu di dalam perikop ini. Supaya apa? Supaya kayak message Tuhan tuh gini. Itu bukan hanya untuk jemaat mula-mula. Harusnya ya semakin lama semakin mengiring Tuhan gitu ya. Kasih kita, api kita kepada Tuhan itu tidak boleh luntur. Malah harus semakin membara, harus semakin menyala-nyala. Karena itu biar ini menjadi pondasi. Mumpung usianya masih 2 tahun, saya mau letakkan ini menjadi pondasi buat Gereja Mawar Sharon Sydney. Bahwa kita belajar dari jemaat yang mula-mula ini. Jemaat yang mula-mula ini menjadi jemaat yang seperti apa? Biar itu menjadi pondasi kita GMS Sydney. Supaya apa? Bukan hanya untuk ketika kita masih umur 2 tahun. Bahkan sampai tidak tahu berapa puluh tahun. Bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita tetap sepakat menjadi gereja yang sebentar lagi kita akan sama-sama pelajari apa yang Tuhan mau. Gereja yang seperti apa. Seperti jemaat mula-mula ini. Mau tidak sepakat dengan saya Bapak Ibu Saudara. Untuk kita ini sungguh-sungguh menjadi jemaat seperti jemaat mula-mula sampai
kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Apa sih yang Tuhan kita pelajari dari jemaat mula-mula ini? Yang pertama, apa itu? Dikatakan seperti ini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Ya, Sydney sekarang, dulu saya ingat masih dimulai dari cuman garasi saja gitu ya. Cuman mungkin 6-7 orang. Hari ini Tuhan percayakan, kurang lebih Anda itu sudah mendekati angka 200. Ya 180, 190 gitu ya. Siapa yang bisa mengerjakan itu semua? Tuhan. Anda mengalami progres, pertumbuhan. Dari yang cuma 7, 6, 7 orang. Hari ini usia 2 tahun sudah kurang lebih 190 lah, kita ambil tengah-tengah. Antara 180 sampai 200, 190-an. Seperti jemaat mula-mula, ditambahkan. Ya, mereka ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang Tuhan mau dari jemaat mula-mula ini? Apa yang Tuhan mau buat GMS Sydney ini? Yang pertama, jadilah gereja Tuhan yang tekun. Jadilah gereja Tuhan yang tekun. Gereja Tuhan tidak bicara tentang bangunan, tapi gereja Tuhan bicara tentang Anda dan saya. Jadilah gereja yang tekun. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam persekutuan, mereka bertekun ibadah, mereka bertekun CG, persekutuan bicara tentang CG, Connect Group. Mereka tekun ibadah, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah, mereka itu tekun baca firman, mereka tekun berdoa. Ayo, jemaat gereja Mawar Sharon Sydney. Kita mau menjadi gereja yang tekun. Gereja Tuhan yang tekun. Namanya tekun itu bukan 1 kali, 2 kali. Tekun itu selalu dilakukan. Berulang-ulang kali. Terus Anda melakukan hal yang sama, tapi Anda lakukan terus berulang-ulang. Tidak ada ujungnya. Itu orang yang tekun. Itu orang yang tekun. Sekalipun mungkin Anda lihat hasilnya atau tidak, Anda tetap mengerjakannya. Itu orang yang tekun. Terus porsinya sama, melakukannya tekun. Tekun dengan pengajaran rasul-rasul, tekun dengan persekutuan. Bapak ibu saudara, yang saya tahu satu hal. Apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi seandainya nih, kira-kira. Kalau Anda ibadah dan Anda sudah rajin CG, tapi Anda tidak dapat apa-apa kira-kira ini. Yang saya tahunya ya, kalau kita lakukan untuk Tuhan semuanya itu tidak mungkin tidak dapat apa-apa. Tapi seandainya, kalau Anda tidak dapat apa-apa ini, apakah Anda masih bertekun? Misal Anda ke CG, lalu ternyata di CG gitu ya, Anda besi menajamkan besi. Mungkin ada gesekan satu dengan yang lain. Saya tidak bilang bahwa di CG tidak ada gesekan, semua baik-baik saja, namanya manusia. Jangan bilang di CG, di rumah Anda juga ada gesekan. Sama anak, sama suami, sama istri juga ada gesekan. Selama kita ini ada dagingnya, pasti kita ini bisa gesekan Bapak Ibu Saudara. Selama kita ini manusia dan bernafas dan hidup. Nah, mungkin seperti itu. Ketika Anda di CG ada gesekan, bisakah Anda tetap tekun? Bisakah Anda tetap setia dengan persekutuan, tekun untuk selalu datang CG? Tekun untuk datang ibadah. Tuhan mau mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan mau setiap kita ini tekun. Tekun dalam mencari Tuhan. Tekun dalam baca firman. Tekun dalam berdoa. Ayo gereja Mawar Sharon Sydney. Ayo kita sama-sama komitmen di ulang tahun yang kedua ini. Kita tekun ibadah. Ya, apalagi sekarang mungkin kena pandemi. Orang masih takut untuk datang ibadah. Tapi dengar saya baik-baik. Saya tidak bilang bahwa ayo datang ibadah onsite. Pasti tidak ada virus segala macam. Virus ada di mana-mana. Tapi yang saya tahu satu hal. Ibadah onsite dan online itu beda. Anda perlu datang ibadah onsite. Saya tidak bilang bahwa nanti Anda tidak kena virusnya. Saya bukan Tuhan. Tapi yang saya tahu satu hal. Tuhan menghargai kerinduan kita. Tuhan menghargai usaha kita.
Tuhan pasti jagai. Katakan amin. Ayo bertekunlah. Bertekun. Hari ini berapa lama Anda ikut Tuhan? Berapa lama? Apakah Anda masih merindukan hal yang sama kalau Anda datang ibadah? Masih menanti-nanti ibadah? Masih menanti-nanti connect group? GMS Sydney ini usianya masih 2 tahun. Tapi saya berdoa, bahkan sampai berapapun usiamu Tuhan datang kali yang kedua, 15 tahun, 20 tahun, 25 bahkan sampai 50 tahun sekalipun, kalau mungkin Tuhan belum datang kali yang kedua, engkau tetap menjadi gereja yang tekun mencari Tuhan. Yang tekun kepada pengajaran rasul-rasul. Tekun dalam persekutuan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Langit bisa runtuh. Bumi bisa gonjang-ganjing. Laut bisa bergelora. Tapi kita tetap terus tekun dalam mencari Allah. Tekun dengan firman-Nya. Dan tekun dalam berdoa. Maukah sepakat dengan saya? Yang mau katakan amin. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi gereja yang seperti apa? Yang kedua dikatakan demikian. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di zaman gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mujizat dan tanda itu begitu kaya. Mujizat terjadi di mana-mana, karunia itu berterbangan. Karunia itu begitu luar biasa. Mujizat terjadi di mana-mana, tanda-tanda itu banyak terjadi. Dan saya berdoa gereja Mawar Sharon Sydney menjadi gereja yang demikian. Yaitu apa? Gereja yang penuh dengan mujizat dan tanda-tanda dari Allah. Katakan amin. Orang datang ibadah, ya masih naik liftnya gitu ya. Lalu ketika mungkin masih di lobi gereja, dia sudah mengalami jamahan Tuhan. Ketika dia ibadah, ketika dengar PAW, bahkan ini masih latihan. Ini bahkan belum mulai ibadah. Tapi orang dijamah Tuhan, orang sudah ketemu Tuhan. Oh, saya berdoa gereja Tuhan itu kalau bicara tentang gedungnya, orang datang ke gedung gereja Mawar Sharon Sydney. Tapi bukan ke gereja Tuhan juga bicara tentang Anda dan saya. Di dalam hidup kita penuh dengan mujizat dan tanda-tanda, katakan amin. Ada banyak mujizat terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan gereja Mawar Sharon Sydney. Tuhan mau itu terjadi. Di ulang tahun yang kedua ini, terimalah dengan iman ini. Bahwa setiap Anda mengalami banyak mujizat dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pelayananmu, dalam kehidupan pekerjaanmu. Dan kalau bicara tentang gereja Tuhan secara fisik, saya berdoa ketika Anda mengalami datang pada setiap ibadah di gereja Mawar Sharon Sydney, Anda mengalami mujizat. Anda mengalami mujizat, baik dari depan sampai kepada doa berkat. Makanya ya, kalau doa berkat jangan kesusu pulang Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ibadah tuh harus selesaikan satu paket. Ada banyak orang ya, mungkin tidak ada kalau di Sydney ya. Di Indonesia banyak. Karena daripada nanti antri pulang dari parkiran, sebelum doa berkat sudah turun duluan. Sudah segera biar mobilnya biar jadi yang pertama keluar dari parkiran. Karena kan banyak jemaatnya. Kalau ibadah terima sampai doa berkat. Karena itu satu paket komplit. Gereja Tuhan mau kita menjadi gereja yang penuh dengan mujizat dan tanda-tanda. Orang kok bisa ya penuh mujizat dan tanda-tanda? Itu cuma satu. Kalau orang itu dekat dengan Allahnya, dia akan melakukan pekerjaan seperti Bapaknya, bahkan lebih besar lagi. Karena itu, jadilah anak di rumah Tuhan. Jadilah anak di gereja Tuhan. Son of the vision. Jadilah anak. Kalau engkau jadi anak di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, hari ini bicara tentang gereja Mawar Sharon Sydney, kalau engkau jadi anak di rumah ini, maka saya percaya engkau akan melakukan pekerjaan Bapakmu. Pekerjaan Bapak kita Yesus Kristus namanya. Makanya hari ini, yang mungkin Anda belum tertanam sungguh-sungguh, Anda belum memberi diri untuk dimuridkan, segera berilah diri untuk tertanam sungguh-sungguh di gereja Mawar Sharon ini. Berilah diri untuk sungguh-sungguh dimuridkan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai gereja Tuhan untuk melakukan banyak mujizat dan tanda. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, gereja ini tidak sempurna. Tapi saya mau beri jaminan satu. Bahwa gereja Tuhan ini selalu mengajarkan takut akan Tuhan. Karena itu kalau sebelum ibadah,
kita persiapkan demikian rupa, termasuk pelayan-pelayan, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang mendatangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu hadir, maka saya percaya satu hal, mujizat pasti terjadi. Sesuatu yang supranatural pasti terjadi. Itu Bapak Ibu Saudara, itu kalau bicara tentang gereja Tuhan yang penuh dengan mujizat dan tanda secara fisik, gereja secara fisik, secara bangunan. Tapi kalau bicara tentang gereja Tuhan secara kita ini, maka kita harus menjadi anak di rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga sama seperti murid-murid Tuhan yang lain, melakukan pekerjaan Bapa, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Itu yang akan kita kerjakan. Katakan amin. Ya, siapa yang belum ikut connect group? Ayo segera join. Selesai ibadah ini tanya kepada Asher, tanya kepada pelayan Tuhan di gereja ini. Saya mau ikut connect group. Segera daftarkan diri. Kalau Anda yang sudah ikut connect group, saya mau bilang jangan separuh-separuh. Jangan setengah-setengah. Ibarat ya, kalau mau main air itu jangan cuman kakinya. Terjun sekalian sampai tenggelam. Kalau mau dimuridkan, jangan setengah-setengah. Apa sih maksudnya dimuridkan setengah-setengah? Ketika pemimpin di CG bicara kepada Anda, mulai memberi masukan kepadamu, area-area mana yang harus dirubah, dikurangi, ditambahi, kasih hati yang besar untuk mau dikoreksi dan dibimbing. Itu berarti Anda mau menjadi anak tidak setengah-setengah, tapi mau menjadi anak sungguhan. Karena anak itu tidak ada. Saya punya anak 3. Tidak ada anak saya bilang gini, "Mah, untuk yang kayak ini, aku tidak mau dengar. Untuk yang ini aku tidak mau dengar. Mama tidak perlu ngomongin aku. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau kerjakan, aku tidak mau lakukan." Wah, kalau saya punya anak kayak gitu, Bapak Ibu Saudara, pertama saya omong baik, tapi kalau dia sampai begitu, saya tanda tanya, ini anakku sungguhan apa bukan? Karena kalau selama kita anak, dan saya juga sekalipun hari ini saya orang tua punya anak 3, tapi bukankah saya juga anak buat orang tua saya? Orang tua saya mau ngomong apa aja bebas kepada saya. Karena mereka adalah orang tua saya. Jadi mau dari yang paling halus sampai yang paling apa adanya terus terang, itu malah seneng gitu. Saya izinkan. Kenapa? Karena saya anak dan mereka adalah orang tua saya. Anda mau mengalami mujizat dalam hidupmu? Tanda-tanda menyertaimu, tanda-tanda ajaib menyertaimu. Jadilah anak di rumah Tuhan. Jadilah anak di gereja Mawar Sharon Sydney. Namanya anak, mau dibilangin kayak apa aja, ditegur model kayak apa aja, terima. Karena orang tua itu, kalau memberi masukan, menegur, itu pasti untuk kebaikan anaknya. Dan karena dia punya mimpi jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh anak itu. Sepakat dengan saya, katakan amin. Yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi gereja yang bagaimana? Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa, hebat sekali. Kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Maksudnya itu apa? Dikatakan mereka ini bersatu, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bicara tentang apa? Yang ketiga ini adalah gereja yang bersatu untuk sebuah satu tujuan ilahi. Jadilah gereja Tuhan yang bersatu. Saya berkata tidak ada roh perpecahan atas GMS Sydney dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Maksudnya apa? Mulai dari pemimpin gereja, dari gembala, dari saya kepada Pastor Robin dan Pastor Yeni, wakil kita di sana, lalu kepada setiap pemimpin yang ada, volunteer, bahkan sampai kepada jemaat, tidak ada yang namanya ketidaksatuan. Saya tolak itu semua, setiap perpecahan apapun. Saya berdoa GMS Sydney menjadi gereja yang bersatu. Gereja yang kuat. Orang bersatu itu kuat, Bapak Ibu Saudara.
Namanya bersatu tuh strong, kuat. Gereja yang bersatu untuk sebuah satu visi yang sama. Kepunyaanku adalah kepunyaan bersama. Kok bisa kayak gitu? Kalau tidak diikat sama satu visi yang sama, yang datangnya dari Tuhan. Saya mau beritahu, apa sih panggilan Tuhan buat gereja Mawar Sharon yang ada di Sydney? Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana besar buat kita. Melalui, saya ini rindu ya, saya pengen nggak sabar pengen ketemu Anda secara fisik. Saya pengen beritahukan apa sih planning Tuhan untuk Anda GMS Sydney. Paling tidak saya sedikit kasih bocorannya. Melalui GMS Sydney ini, kita akan memenangkan seluruh Australia. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Itu yang ketika saya berdoa, saya bersyafaat, saya bawa itu kepada Tuhan. Hari ini belum kelihatan, masih ada wujudnya. Yang paling sederhana yaitu ada CG Australia. Karena itu hari ini saya mau ngomong kepada Anda semua yang dengar ibadah ini. Kalau Anda punya keluarga, siapapun itu yang ada di sekitar Australia, please ajak mereka ikut CG Australia. Kalau mereka mungkin tidak kenal gitu ya, Anda jangan cuma kasihkan namanya ke Pastor Robin. Karena saya minta tolong Pastor Robin untuk bisa handle CG Australia. Anda jangan cuma kasih namanya. Kalau perlu Anda temani 1 kali, 2 kali, 3 kali ikut di CG Australia. Saya sudah punya CG di Sydney. Tidak apa-apa bayar harga lebih. Untuk sama-sama mengerjakan visi. Yaitu apa? Australia. Penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Temani ikut juga karena mungkin malu sendirian, tidak kenal gitu ya. Temani ikut. Mungkin sekali, 2 kali atau 3 kali. Ajak, telepon mereka. Beritahu ada CG Australia. Bahkan kalau hari ini Anda punya teman segala macam, ajak ikut CG yang ada di Sydney juga. Ayo. Kepunyaanku adalah kepunyaan bersama. Bukankah kita ada di sini? Kita disatukan dengan satu tujuan, satu visi. Yaitu apa? Melalui GMS Sydney, Australia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. 2030-100. Ingat visi yang Tuhan beri buat regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan sampai Australia itu apa? 2030, 100 gereja dengan 100.000 murid. Hari ini saya mau beritahu, kita ini sudah punya 10 gereja lokal, 4 gereja satelit, dan Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 17 CG perintisan yang ada di mana-mana. Saya cuma tinggal tunggu waktu saja. Saya merasa Australia juga tinggal tunggu waktu saja. Saya berdoa, saya kandung di dalam doa saya. Saya kandung. Ada yang ada di Melbourne, di mana lagi ya? Di Hobart. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Tapi semua itu saya kandung, saya doakan dalam hati. Akan muncul, tidak berlama-lama. Saya berdoa, muncul dulu PIC-nya. Saya berdoa, saya minta itu. Bapak Ibu Saudara, ayo jadi gereja yang bersatu. Namanya orang, jangan bilang banyak orang. Di rumah aja kita berapa orangnya. Itu pun kita ini berbeda karakternya, beda-beda. Sekalipun kadang anak kandung kita punya karakternya juga unik-unik. Tapi bukan berarti tidak bisa bersatu. Orang bersatu tuh kalau apa? Kalau penuh dengan kerendahan hati satu dengan yang lain. Gereja Mawar Sharon Sydney, saya tolak setiap perpecahan apapun. Engkau menjadi gereja yang bersatu. Hari ini 190. Sampai berapapun Tuhan percayakan, saya percaya Sydney akan lebih dari 1000. Itu jadi doa saya. 1000 member Tuhan percayakan itu minim. Saya berdoa dan tidak ada yang namanya perpecahan. Bersatu satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain mendahului yang menghormati, saling menghormati yang lain. Saling menghargai, saling berlomba-lomba memberikan melayani terlebih dahulu bukan dilayani. Berlomba-lomba untuk punya kerendahan hati satu dengan yang lain. Orang yang rendah hati yang bisa bersatu. Untuk sebuah tujuan yang sama. Ayo sama-sama. Kalau Anda ada di Sydney, saya berdoa. Ya, 300 member kita persembahkan buat Tuhan. Ayo enggak sampai ulang tahun yang ketiga. Kita persembahkan 300 member untuk Tuhan. Lalu Anda perlu tahu
visi besarnya Anda ini buah sulung buat benua Australia. Visi besarnya adalah Australia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari Sydney akan muncul banyak gereja yang ada di Sydney dan sekitarnya di seluruh benua Australia ini. Katakan amin. Yang keempat, apa yang Tuhan mau? Dikatakan seperti ini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada beberapa orang yang jual hartanya untuk dibagi-bagikan. Luar biasa ya. Luar biasa, kalau bukan Tuhan siapa yang buat? Orang itu, manusia itu cenderung untuk dirinya sendiri. Tapi di jemaat mula-mula pada waktu itu, ada beberapa orang jual, mereka itu menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada yang lain, semua orang. Membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bicara apa? Bicara bahwa menjadi gereja yang tidak tinggal diam, tetapi gereja yang sadar dan mengambil peranannya dan bagiannya masing-masing di dalam gereja Mawar Sharon Sydney. Jadi tidak ada setiap orang yang ada di Sydney, di GMS Sydney, tidak ada yang jadi jemaat biasa atau jemaat yang cuma berdiam diri. Tapi semua jemaat ambil bagian. Ini mereka ambil bagian. Ada yang menjual harta miliknya dan membagikan kepada semua orang. Semua orang itu bicara, semua orang itu ambil bagian. Nah, yang ini disebutkan beberapa itu menjual harta miliknya. Tuhan mau di poin yang keempat. Gereja Mawar Sharon Sydney menjadi gereja yang tidak tinggal diam. Anda dan saya tidak boleh cuma menjadi jemaat biasa di GMS Sydney. Anda dan saya bukan sebuah kebetulan ada di GMS Sydney. Tuhan mau kita ini memberikan sesuatu, memberikan dampak. Tuhan mau kita tidak tinggal diam, tapi mengambil peranan kita dan mengerjakan bagian kita untuk sama-sama melayani Tuhan melalui gereja Mawar Sharon Sydney. Karena itu tidak boleh ada penonton di rumah Tuhan. Tidak boleh ada penonton di gereja Mawar Sharon Sydney. Ayo ikut terlibat di dalam pelayanan. Ayo ikut terlibat. Saya percaya semua orang itu minim punya satu talenta. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi saya tahu satu hal. Sekalipun Anda tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi selalu ada satu talenta dalam diri Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mau ceritakan. Kalau di GMS Sidoarjo. Suatu ketika ada seorang bapak saya ini diceritain sama full timer, salah satu full timer. Gitu ya, mau cerita, dia tuh cerita, tahu enggak bapak ini gitu ya. Saya bilang, yang mana ya? Yang ini loh. Oh ya saya tahu. Kenapa? Dia itu ya setiap minggu ambil kursi gereja. Kursi gerejanya bukan yang sekarang ini, sebelumnya itu kursi elephant itu loh. Anda kalau tahu ya merek yang merah itu loh, ya. Jadi yang dari Oscar warnanya merah. Nah, dulu kursi kita itu. Jadi setiap minggu bapak ini ambil 10, 15, dibawa pulang, lalu nanti tidak sampai minggu lagi dikembalikan, lalu nanti ambil lagi. Saya tanya, lu buat apa? Dibetulin. Ya memang waktu itu kursi kita tuh kadang ada sobek sedikit, terkelupas sedikit. Lalu kadang itu pokoknya ada cacat-cacat kecilnya gitu loh. Dan kadang dudukannya bisa miring. Ternyata bapak ini ambil 10, kadang 15. Untuk apa? Untuk dibetulkan Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, apakah yang dilakukan bapak ini ada di dalam ministry di Mawar Sharon? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Departemen apa itu coba? Tidak ada. Lalu saya tanya, wah luar biasa kok bisa gitu. Ternyata ketika tidak tahu momen apa waktu itu, saya khotbah di GMS Sidoarjo. Saya bicara tentang visi Tuhan. Saya bicara tentang peranan jemaat apa yang harus dikerjakan untuk kita sama-sama bangun. Gereja ini bukan punya saya. Sama ya, gereja ini bukan punya 1-2 orang. Gereja ini punya Tuhan. Kita semua ada di dalamnya untuk melayani Tuhan, termasuk saya juga. Apa yang kita bisa beri buat Tuhan? Ayo, semua orang harus ambil peranan.
Semua orang harus ambil bagian. Lalu ternyata bapak ini, saya tidak bisa apa-apa. Tapi dia itu yang dia lakukan. Jadi kursi di main hall itu jadi baru. Kenapa? Karena ada yang betulin. Lalu ada lagi satu bapak-bapak. Bapak-bapak ini sudah usia 70 tahun sekian. Jalan saja itu tidak sekuat kita orang ini. Jalannya pelan-pelan. Tapi tahu enggak apa yang dilakukan oleh bapak ini? Ketika dia dengar khotbah itu dia bilang, saya ini loh bisanya apa. Tapi dia itu ini yang dia lakukan. Hari-hari tertentu dia datang ke gereja. Bawa gunting, bawa isolasi. Apa yang dilakukan? Kita itu kalau persembahan itu pakai amplop, Bapak Ibu Saudara ya, di Sidoarjo sebelum pandemi. Pakai amplop. Nah amplop itu kan pasti kita cetak berapa ribu untuk kita pakai ibadah kita banyak nih sampai 5 kali kalau hari Minggu kan. Nah kita edukasi jemaat jangan dibawa pulang. Jadi kan itu dipakai terus berarti setiap minggu. Nah terkadang itu kan terkelupas, terkadang bisa sobek sedikit gitu ya. Terkadang namanya orang ya dan itu dipakai berulang-ulang. Lalu apa yang dilakukan oleh bapak ini? Bapak ini betulin itu amplop persembahan. Makanya dia bawa gunting sendiri. Dia bawa isolasi sendiri, dia bawa lem sendiri. Wah Bapak Ibu Saudara, saya dengar kisah itu, saya terharu. Saya terharu. Ini gereja Tuhan. Ini milik kita semua. GMS Sydney juga. Apa yang bisa Anda berikan, bukan apa yang bisa saya dapat dari gereja ini. Come on. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jangan minta apa lagi yang Tuhan bisa lakukan buat saya. Kalau kita orang yang dewasa di dalam Tuhan, Anda akan berkata, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan melalui gereja ini? Apa yang bisa Tuhan berikan melalui gereja ini? Anda bisa berikan waktumu. Anda bisa berikan kekuatan yang Anda punya. Pelayanan mungkin. Anda bisa berikan berkat yang Anda punya. Penaburan untuk perintisan gereja-gereja. Gereja Kupang. Gereja yang ada di Waikabubak. Kita, Tuhan kasih visi gereja. Buat regional kita ini besar. 100 gereja. Apa yang bisa engkau beri untuk Tuhan melalui gereja Mawar Sharon Sydney? Ayo, tidak ada seorang pun jadi penonton. Tidak ada seorang pun berdiam diri. Tidak ada seorang pun yang cuman santai-santai jadi jemaat biasa. Kita dipanggil bukan jadi jemaat biasa. Kita dipanggil jadi murid. Katakan amin. Yang terakhir apa message Tuhan? Yang kelima, dikatakan seperti ini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita menjadi gereja yang seperti ini, revival selalu terjadi bukan karena ada KKR. Tapi setiap hari akan ditambahkan jiwa-jiwa baik di CG maupun ibadah. Yang kelima, Tuhan mau kita menjadi gereja seperti apa? Gereja yang tulus hatinya. Dengan kata lain, dulu kita ini bukan siapa-siapa. Hari ini mungkin kau jadi pemimpin. Bahkan kau pelayanan di depan mimbar juga. Dulu mungkin kau cuma jemaat biasa. Hei, tiba-tiba hari ini kau jadi orang yang tampil di depan mimbar. Engkau orang yang berkhotbah mungkin. Atau mungkin engkau adalah orang yang jadi pemimpin di gereja Mawar Sharon Sydney. Dengar saya baik-baik. Hei Sydney, GMS Sydney. Kacang tidak boleh lupa akan kulitnya. Kita tidak boleh lupa siapa kita, dari mana kita. Dan siapa kita di hadapan Tuhan, kita tidak boleh lupa. Kita ini cuma orang kepercayaan, semua itu adalah titipan. Kalau semakin kau dibawa naik, semakin dipercaya lebih, jangan ada pride dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan
Yang kadang kebanggaan itu mengganggu pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Kebanggaan kita satu saja, kalau kita masih boleh dipakai sama Dia. Mungkin karena engkau dipuji, mungkin karena ketika engkau melayani, doakan orang sembuh. Ternyata ya aku ini ya punya karunia kesembuhan. Stop. Kita harus tetap sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kita debu dan tanah. Kita ini sampah dulunya. Hari ini dipercaya kalau jadi seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan. Come on. Itu belum apa-apa. Jangan jadi sombong. Jangan berubah hati kita. Karena begitu hati kita berubah, Allah berhenti bekerja. Allah berhenti pakai kita. Dan Dia akan urusan dulu sama hati dan hidup kita. Begitu urusannya selesai, baru dipakai lagi. Buang waktu. Kenapa enggak? Kalau kita tahu bahwa Tuhan enggak suka dengan kesombongan, dengan hati yang sudah enggak murni lagi, kenapa enggak mulai sekarang ini? Kita sudah menjaga hati ini terus murni, tulus murni apa adanya di hadapan Tuhan. Supaya kita terus dipakai Tuhan dan gereja Tuhan ini terus dipakai Tuhan. Setiap hari ditambahkan jiwa-jiwa. Baik di CG, di ibadah selalu ada. Dan bukan jiwa yang keluar masuk. Tetapi jiwa itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah di gereja Mawar Sharon Sydney. Ayo jemaat gereja Mawar Sharon Sydney. Anda mau menjadi gereja yang sudah saya sebutkan semua? Mau sepakat dengan saya? Biar ini menjadi pondasi. Mumpung masih muda, masih umur 2 tahun. Saya berdoa, taruh ini dalam loh hatimu yang paling dalam, 5 poin ini. Gereja yang tekun, gereja yang penuh dengan mujizat dan tanda, gereja yang bersatu, gereja yang tidak tinggal diam, gereja yang ikut ambil bagian dalam kegerakan Tuhan ini, dan gereja yang tulus hatinya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan.